Kadang, bukan karena kamu tidak cukup baik, bukan juga karena hubungan itu tak punya arti, tapi karena Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Kita sering bertanya, kenapa orang itu pergi tiba-tiba? Kenapa seseorang yang dulu begitu dekat, kini terasa asing? Atau, kenapa setiap kali aku mencoba mempertahankan, semuanya justru semakin hancur? Padahal, bisa jadi, itu bukan kehilangan, melainkan penyelamatan. Allah tidak selalu berbicara lewat suara. Kadang, Dia berbicara lewat jarak, lewat keheningan, lewat pintu-pintu yang tiba-tiba tertutup, dan lewat orang-orang yang tak lagi sejalan dengan tujuan hidupmu. Karena ada saatnya, untuk bisa naik level dalam hidup, kamu harus melepaskan beban yang tidak lagi seirama dengan jiwamu. Dan seringkali, beban itu adalah seseorang yang dulu pernah kamu doakan agar tidak pergi. Hari ini, mari kita renungkan bersama 5 ciri halus yang menunjukkan bahwa Allah sebenarnya menginginkan seseorang keluar dari hidupmu, bukan karena kebencian, tetapi karena cinta dan rencana yang lebih besar. Ciri pertama, hatinya tidak lagi menenangkan, tapi melelahkan. Di awal, kehadirannya mungkin terasa seperti anugerah. Senyumnya membawa ketenangan, suaranya menenangkan, dan kehadirannya seperti rumah bagi hatimu yang lelah. Kamu merasa tenang, merasa dimengerti, seolah semesta benar-benar mempersatukan kalian. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Ketenangan itu mulai pudar tanpa kamu sadari. Percakapan yang dulu menyejukkan kini terasa dingin, bahkan menekan. Kehadirannya bukan lagi menjadi tempat untuk bersandar, melainkan sumber kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini salahku? Kenapa semuanya terasa berat padahal aku masih berjuang? Namun, di balik semua kebingungan itu, ada pesan lembut yang sering kali kita abaikan, pesan dari Allah yang ingin menunjukkan bahwa tidak semua orang yang datang membawa ketenangan akan selamanya menjadi sumbernya. Ketika Allah sudah tidak menaruh keberkahan dalam hubungan itu, maka rasa damai yang dulu menyelimuti pun ikut diangkat. Kamu bisa mencoba bertahan, berdoa agar keadaan kembali seperti dulu, tapi tak peduli seberapa keras kamu berusaha. Hatimu tahu, ada sesuatu yang tidak lagi sejalan. Allah mengajarkan bahwa kedamaian adalah tanda keberadaannya dalam sebuah hubungan. Selama masih ada keberkahan, kamu akan merasakannya. Meski banyak rintangan, hati tetap tenang, tetap yakin, tetap lembut. Namun, ketika hubungan itu sudah menjauh dari keberkahan, yang tersisa hanyalah kekosongan, kebingungan, dan rasa lelah yang tak kunjung reda. Dan itulah cara Allah berbicara, bukan lewat suara, bukan lewat firman yang terdengar di telinga, melainkan lewat hati yang tiba-tiba tak lagi tenang. Karena hanya Dia yang bisa mengatur rasa. Dia bisa mengubah keindahan menjadi kegelisahan, agar kamu tahu bahwa sudah waktunya melangkah pergi. Mungkin kamu mencoba menutup mata, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase. Tapi setiap kali kamu mencoba memperbaiki, yang terjadi hanyalah perdebatan baru, kata-kata yang melukai, dan keheningan yang menyesakkan. Hingga akhirnya kamu sadar, hubungan yang dulu membuatmu bahagia, kini membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai merasa tidak cukup baik, tidak berharga, dan terus menyalahkan diri, itu bukan cinta yang menumbuhkan, itu adalah tanda bahwa hubungan itu sudah menjauh dari restu Tuhan. Karena cinta sejati tidak membuatmu meragukan nilai dirimu, cinta sejati tidak membuatmu kehilangan kedamaian batin. Allah menciptakan rasa damai sebagai kompas untuk membimbing langkahmu. Jika bersama seseorang, kamu justru merasa tersesat, maka itu pertanda arahmu sudah tidak sejalan dengannya. Dan semakin kamu memaksa, semakin berat hidup terasa, karena kamu sedang menentang arah yang Allah sudah luruskan. Mungkin ini saatnya untuk berhenti berjuang di tempat yang membuatmu kehilangan cahaya. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu akhirnya memahami bahwa kedamaian adalah tanda kehadiran Tuhan, dan ketiadaannya adalah peringatan agar kamu menjaga diri. Jangan anggap rasa lelahmu sebagai kelemahan.
Anggaplah itu sebagai bisikan lembut dari langit bahwa hatimu sudah terlalu lama menanggung sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Sebab cinta yang datang dari Allah tidak akan membuatmu kehilangan arah, dan orang yang dikirim untuk tinggal di hatimu selamanya tidak akan membuatmu kehilangan jati dirimu sendiri. Maka jika kehadiran seseorang tidak lagi menenangkan, tapi justru melelahkan, itulah saatnya kamu bertanya, bukan mengapa dia berubah, melainkan apa yang Allah ingin tunjukkan lewat perubahan ini. Karena bisa jadi, rasa lelah itu bukan hukuman, melainkan tanda halus bahwa Tuhan sedang menarikmu keluar dari sesuatu yang tidak lagi membawa cahaya bagi jiwamu. Ciri kedua, semua usaha mempertahankan selalu gagal. Ada masa di mana kamu sudah melakukan segalanya. Kamu berdoa setiap malam, berharap hubungan ini dikuatkan. Kamu menahan ego, mengalah demi kedamaian, menyembunyikan luka agar tidak memperburuk keadaan. Namun, seolah semesta terus mengatur jarak di antara kalian. Entah mengapa, setiap kali kamu mencoba memperbaiki, sesuatu selalu membuatnya berantakan kembali. Kamu mulai bertanya, apa aku kurang sabar? Apa aku tidak cukup beriman? Padahal, bukan itu masalahnya. Kadang Allah bukan sedang mengujimu untuk bertahan, tetapi sedang menuntunmu untuk berhenti. Ada hubungan yang memang tidak dimaksudkan untuk disembuhkan, karena tugasnya dalam hidupmu sudah selesai. Dan jika kamu memaksakan sesuatu yang sudah dikehendaki Tuhan untuk berakhir, yang kamu dapatkan hanyalah rasa lelah yang berulang, seperti berlari di lingkaran yang tak pernah punya ujung. Kamu sudah mencoba dengan doa, dengan harapan, dengan cinta yang tulus, tapi jika setiap langkah menuju perbaikan justru membawa kesalahpahaman baru, itu tanda bahwa Allah sedang menutup jalan itu, bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Seringkali manusia berpikir bahwa kehilangan berarti kegagalan. Padahal, dalam pandangan Tuhan, kehilangan bisa jadi adalah bentuk kasih sayang yang paling lembut. Allah tahu kapan sesuatu tidak lagi baik untuk jiwamu, kapan seseorang tidak lagi selaras dengan takdirmu. Maka, Ia membuat semua usaha terasa sia-sia, bukan karena Ia ingin kamu menderita, tetapi karena Ia tahu, jika kamu terus bertahan, kamu akan semakin jauh dari kedamaian yang seharusnya kamu miliki. Perhatikan pola yang berulang. Setiap kali kamu hampir bahagia, sesuatu terjadi dan menghancurkannya kembali. Setiap kali kamu mulai berharap, kenyataan membuatmu jatuh. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara lembut Tuhan untuk menegaskan bahwa tidak semua perjuangan harus dimenangkan. Terkadang, yang paling berani bukanlah mereka yang terus bertahan, tetapi mereka yang berani melepaskan ketika Allah sudah menutup semua jalan. Karena memahami bahwa sebuah hubungan sudah tidak diberkahi, membutuhkan ketenangan batin yang dalam dan keikhlasan untuk mempercayai bahwa Tuhan tahu apa yang tidak kamu tahu. Mungkin kamu merasa kehilangan arah karena semua yang kamu rencanakan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Namun, sadarlah, saat satu pintu tertutup, bukan berarti hidupmu berakhir. Allah hanya sedang mengarahkanmu menuju pintu yang lebih tepat, tempat di mana jiwamu akan benar-benar bertumbuh dan dihargai. Cinta yang benar tidak harus dipaksakan. Hubungan yang diberkahi tidak perlu dikejar dengan air mata. Dan jika semua jalan menuju seseorang terus tertutup, itu bukan pertanda kamu gagal mencintai, itu pertanda Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak akan membawa bahagia. Setiap doa yang kamu panjatkan untuk mempertahankan, mungkin justru sedang dijawab dengan tidak. Bukan karena Allah menolakmu, tetapi karena Ia tahu bahwa jawaban tidak, itulah yang akan menyelamatkan hidupmu di masa depan. Kamu mungkin belum bisa melihat alasannya sekarang. Namun nanti, ketika kamu sudah cukup jauh dari masa itu, kamu akan melihat bagaimana Allah menutup satu jalan hanya untuk membuka banyak jalan yang jauh lebih indah. Jadi jika hari ini semua usahamu terasa sia-sia, jika hubungan itu tak kunjung membaik, meski kamu sudah berjuang sekuat tenaga,
Berhentilah menganggapnya sebagai akhir. Anggaplah itu sebagai penuntun ilahi, tanda bahwa tugasmu di sana sudah selesai. Allah tidak ingin kamu terus berperang di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Ia ingin kamu damai, bukan tersiksa oleh harapan yang terus gagal. Dan bila semua pintu tertutup padahal niatmu tulus, ingatlah, bukan berarti kamu tidak pantas dicintai. Itu hanya berarti Allah sedang menuntunmu menuju cinta dan kehidupan yang benar-benar sesuai dengan takdirmu. Ciri ketiga, kamu tidak lagi berkembang saat bersamanya. Ada saat di mana kehadiran seseorang dalam hidupmu membuatmu bersemangat menjalani hari. Ia hadir membawa warna, inspirasi, dan rasa ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu merasa hidupmu punya arah, dan langkahmu terasa ringan karena ada seseorang yang berjalan di sampingmu. Tapi kemudian, entah sejak kapan, semua itu berubah. Yang dulu membuatmu bersemangat, kini membuatmu lelah. Yang dulu kamu syukuri, kini terasa seperti beban yang tak kunjung berkurang. Kamu mulai merasa takut untuk berbicara jujur, takut disalahpahami, takut tidak diterima. Kamu berhenti menjadi dirimu sendiri, dan mulai menyesuaikan segalanya agar dia tidak pergi. Padahal cinta sejati tidak seharusnya membuatmu kehilangan dirimu. Cinta yang datang dari Allah selalu menumbuhkan, bukan mengikat. Ia menguatkan keyakinanmu, bukan menghancurkan harga dirimu. Namun jika sebuah hubungan justru membuatmu meragukan siapa dirimu sebenarnya, membuatmu semakin jauh dari cahaya, maka itu bukan lagi hubungan yang diberkahi. Allah menciptakan manusia untuk bertumbuh dalam iman, dalam pemahaman, dalam kasih. Dan setiap orang yang dikirim oleh Allah ke hidupmu seharusnya menjadi jembatan bagi pertumbuhan itu. Namun ketika seseorang hadir dan justru menjadi penghalang, membuatmu diam karena takut, berhenti karena ragu, itu artinya jiwamu sudah tidak lagi sejalan dengannya. Mungkin kamu dulu merasa bahwa hubungan ini adalah takdir. Kamu percaya dengan cinta segalanya bisa berubah. Tapi seiring waktu, kamu sadar yang kamu perjuangkan bukan lagi cinta, melainkan ketakutan akan kehilangan. Ketika hubungan membuatmu lupa berdoa, menjauhkanmu dari kedamaian, membuatmu terus merasa bersalah tanpa sebab, itu bukan lagi perjalanan spiritual yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menarikmu keluar, bukan untuk menghukum, tetapi agar kamu bisa menemukan kembali dirimu yang dulu pernah bersinar. Terkadang, Allah membiarkan seseorang datang bukan untuk menetap, tetapi untuk mengajarkan pelajaran. Mereka hadir untuk menunjukkan bagian dirimu yang perlu disembuhkan, agar kamu belajar membedakan mana cinta yang menumbuhkan dan mana cinta yang mengurungmu. Dan setelah pelajaran itu selesai, Allah akan menciptakan situasi yang memaksamu untuk pergi, meski hatimu belum siap. Jangan salah paham, Allah tidak ingin kamu hidup sendirian, tapi Ia juga tidak ingin kamu bertahan dalam hubungan yang menghentikan pertumbuhan jiwamu. Karena stagnasi adalah bentuk perlahan dari kehancuran. Jika kamu terus berada di tempat yang salah, kamu akan kehilangan cahaya dan potensi yang Allah titipkan padamu sejak awal. Ketika hubunganmu dengan seseorang membuatmu lupa bersyukur, lupa siapa dirimu, dan lupa arah hidupmu, itu bukan cinta, itu penjara batin. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan penjara untuk jiwa yang ingin terbang tinggi. Perhatikan tanda-tandanya. Apakah kamu masih bisa menjadi versi terbaik dirimu saat bersamanya? Apakah kamu masih punya ruang untuk bermimpi, untuk bertumbuh, untuk berdoa dengan tenang? Ataukah kamu mulai kehilangan semangat, kehilangan fokus, bahkan kehilangan kepercayaan diri? Jika jawabannya ya, maka saatnya berhenti menyalahkan diri. Hubungan yang sehat tidak membuatmu takut kehilangan, karena keduanya saling menumbuhkan, bukan saling menahan. Dan jika Allah sudah tidak menaruh keberkahan di antara dua jiwa, maka yang tersisa hanyalah rasa kosong yang tak bisa kamu isi dengan usaha manusia. Percayalah, Allah tidak ingin kamu berhenti di jalan yang tidak lagi membawa cahaya.
Ia ingin kamu terus berkembang, menemukan makna baru, kekuatan baru, dan cinta yang sejati. Karena cinta sejati tidak pernah membuatmu berhenti menjadi dirimu, justru ia membuatmu semakin dekat dengan siapa kamu sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi, jika hari ini kamu merasa jalan di antara kalian sudah tidak membawa pertumbuhan, itu bukan akhir. Itu undangan dari langit, agar kamu melangkah menuju kehidupan yang lebih selaras dengan jiwamu. Lepaskan bukan karena menyerah, tetapi karena kamu akhirnya memahami bahwa Allah tidak menanamkan cahaya di tanah yang sudah tidak bisa menumbuhkan lagi. Ciri keempat, kamu merasakan banyak pertanda yang mengusik hatimu. Ada kalanya, sebelum sebuah hubungan benar-benar berakhir, jiwamu sudah lebih dulu mengetahuinya. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi hatimu seperti terus bergetar, merasa ada sesuatu yang salah, meski dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Mungkin kamu sering bermimpi tentang perpisahan, melihat seseorang pergi tanpa menoleh, atau mendengar namanya hilang begitu saja dari ingatanmu dalam mimpi. Atau mungkin kamu sering melihat tanda-tanda berulang, angka yang sama, kalimat tertentu, bahkan ucapan orang lain yang terasa seperti pesan yang diarahkan khusus untukmu. Dan kamu tahu, itu bukan kebetulan, karena ketika logikamu terlalu keras menolak kenyataan, Allah mulai berbicara lewat bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati. Ia mengirimkan tanda-tanda kecil, seolah sedang berbisik lembut dari balik tirai kehidupan. Lihatlah lebih dalam, dengarkan hatimu. Karena hati yang sudah tidak tenang adalah alat komunikasi paling jujur antara jiwa dan Tuhan. Mungkin kamu sering merasa aneh, tiba-tiba hening dalam diri, merasakan sesuatu seperti kehilangan yang belum terjadi. Atau setiap kali kamu mencoba mendekat, ada saja hal-hal yang membuatmu menjauh lagi. Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah cara semesta menegaskan bahwa ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Ketika kamu tidak mau mendengar lewat logika, Tuhan berbicara lewat batin. Ketika kamu tetap mengabaikan batin, Tuhan mulai menunjukkan lewat kejadian. Dan jika kamu masih menolak juga, Dia akan mengizinkanmu merasa sakit, bukan untuk menghukum, tapi agar kamu sadar bahwa yang kamu genggam bukan lagi takdirmu. Pertanda bisa datang dengan cara yang sangat halus. Kadang lewat orang asing yang tak sengaja mengatakan sesuatu, lewat lagu yang tiba-tiba terputar di waktu yang tepat, atau lewat perasaan damai yang muncul setelah kamu berpikir untuk melepaskan. Itu semua adalah tanda kasih sayang Tuhan yang membimbingmu keluar dari sesuatu yang tidak lagi membawa pertumbuhan. Namun seringkali kita terlalu takut untuk mengakuinya. Kita menolak tanda-tanda itu karena masih berharap segalanya bisa diperbaiki. Kita berpura-pura tidak peka, padahal jauh di dalam hati kita tahu bahwa ada bagian dari hubungan itu yang sudah selesai sejak lama. Hati kecilmu sudah tahu kebenarannya, bahwa rasa ini sudah berubah, bahwa kedamaianmu tidak lagi tumbuh di tempat itu. Dan setiap kali kamu mencoba menolak intuisi itu, hidup justru menjadi semakin berat, seolah semesta ikut menutup semua jalan, agar kamu mau berhenti melawan arus. Allah tidak pernah ingin kamu tersesat. Itulah sebabnya Ia terus mengirimkan tanda-tanda, agar kamu bisa memahami bahwa setiap perubahan, setiap kehilangan, setiap kebetulan yang terus berulang adalah bagian dari rencana besar untuk membawamu ke arah yang lebih baik. Jika hati kecilmu terus berbisik bahwa sudah cukup, jangan abaikan suara itu. Itu bukan sekadar rasa lelah, itu adalah panggilan spiritual agar kamu berani melangkah keluar dari lingkaran yang menyakitkan. Terkadang, keputusan paling suci bukanlah mempertahankan, tetapi percaya pada tanda-tanda yang dikirim oleh langit. Karena setiap tanda memiliki maksud, dan setiap firasat membawa pesan bahwa Tuhan sedang menuntunmu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih beriman. Jadi, berhentilah mencari pembenaran di luar dirimu. Diamlah sejenak, dengarkan,
Apa yang hatimu katakan selama ini? Jika ada bisikan yang membuatmu ingin tenang, ingin berhenti, ingin ikhlas, itulah suara Tuhan yang berbicara melalui jiwamu. Percayalah, Allah tidak akan membiarkanmu kehilangan sesuatu tanpa alasan. Jika tanda-tanda sudah datang dan kamu tetap memaksa, kamu hanya akan menunda kedamaian yang sebenarnya sudah menunggumu di depan. Maka, saat firasat datang berulang kali, bukan untuk menakutimu, melainkan untuk menuntunmu keluar dari sesuatu yang sudah selesai takdirnya. Dengarkan, rasakan, dan ikhlaskan. Karena dalam keheningan hatimu, ada suara lembut Tuhan yang membisikkan, "Sekarang lepaskan. Aku punya rencana yang lebih indah untukmu." Ciri kelima, setelah dia pergi, hatimu justru lebih damai. Tanda ini sering datang dengan cara yang paling tenang, namun juga paling jujur. Awalnya kamu mungkin menangis, merasa hampa, dan bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang begitu kamu perjuangkan akhirnya harus berakhir? Namun perlahan, hari demi hari, kamu mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hatimu mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi perdebatan yang menguras tenaga. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Dan tidak ada lagi rasa cemas setiap kali pesan tidak dibalas atau nada bicara berubah. Yang tersisa hanyalah keheningan yang lembut. Sebuah ruang baru di dalam dada yang dulu terasa sesak. Dan dari sana, kamu mulai merasakan kedamaian yang sejati. Itulah tanda paling jelas bahwa Allah sedang memulihkanmu. Dia tidak hanya menghapus seseorang dari hidupmu, tetapi juga membersihkan beban emosional yang selama ini kamu pikul tanpa sadar. Karena terkadang, cinta yang kamu perjuangkan bukan lagi tentang kasih, melainkan tentang ketakutan untuk kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi sehat untuk jiwamu. Allah tahu kapan waktunya sebuah hubungan berakhir. Dia tahu kapan hati yang dulu menjadi sumber kekuatanmu berubah menjadi sumber luka, dan dengan kasih sayangnya, Dia menarik satu demi satu hal yang tidak lagi sesuai dengan takdirmu, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membebaskan. Mungkin awalnya kamu mengira kamu tidak akan bisa hidup tanpanya, namun waktu membuktikan, bukan kehadirannya yang membuatmu kuat, melainkan cintamu kepada Allah yang membuatmu mampu berdiri kembali. Dan ketika kamu menatap ke belakang, kamu sadar, selama ini yang kamu kira kehilangan, ternyata adalah penyelamatan. Ketenangan setelah perpisahan bukan berarti kamu berhenti mencintai. Itu tanda bahwa kamu mulai mencintai dengan cara yang lebih tinggi, bukan dari rasa memiliki, tapi dari rasa memahami bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal, dan tidak semua kepergian berarti berakhirnya kasih. Sebagian hanyalah bab yang harus ditutup agar halaman baru bisa terbuka. Perhatikan bagaimana jiwamu bereaksi setelah seseorang pergi. Apakah hatimu semakin gelisah, atau justru mulai menemukan arah? Apakah kamu terus berjuang melawan kenyataan, atau mulai berdamai dengan takdir? Karena jika di tengah kehilangan kamu justru menemukan kembali dirimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sendiri yang menuntunmu keluar dari sesuatu yang bukan untukmu. Kadang, kedamaian setelah kepergian adalah cara Allah berkata, "Sekarang, saatnya kamu kembali kepadaku, kembali mengenal diri, kembali mencintai hidup, dan kembali mempercayai rencananya yang lebih besar." Dan di saat kamu sudah bisa mengucapkan doa tanpa lagi menyebut namanya dengan air mata, itulah momen di mana jiwamu benar-benar sembuh. Karena yang tersisa bukan lagi luka, melainkan rasa syukur bahwa kehilangan itu pernah datang, hanya untuk mengembalikanmu pada dirimu yang sejati dan pada ketenangan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Kadang Allah tidak menenangkan badai di sekelilingmu, karena Dia ingin menenangkan badai di dalam dirimu terlebih dahulu. Dan ketika badai itu akhirnya reda, kamu akan sadar, ternyata perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan pulang menuju kedamaian yang sesungguhnya. Saat Allah mengambil, percayalah Ia sedang menyiapkan pengganti yang lebih baik. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa maksud. Setiap kehilangan adalah bagian dari penyusunan takdir. Terkadang
Allah menghapus seseorang dari hidupmu karena Ia tahu orang itu akan menghancurkanmu di masa depan. Jadi jangan berdoa agar orang itu kembali, tapi berdoalah agar hatimu diberi keikhlasan untuk menerima rencananya. Sebab apapun yang datang dari Allah tidak akan membuatmu kehilangan arah, dan apapun yang bukan untukmu, sekuat apapun kamu genggam, pasti akan pergi dengan cara yang membuatmu belajar. Lepaskan dengan tenang dan biarkan semesta bekerja dalam diam. Sebab setelah satu pintu tertutup, Allah sedang menyiapkan pintu yang terbuka menuju masa depan yang lebih indah, lebih damai, dan lebih sesuai untuk jiwamu.